Selamat datang jiwa terpilih. Selamat kembali ke channel Jejak Terpilih. Tidak semua wanita ditakdirkan untuk berjalan di jalan yang sama. Ada wanita yang langkahnya ribut, dipenuhi banyak orang, banyak cerita, dan banyak persinggahan. Namun ada pula wanita yang berbeda, wanita yang membuat semesta otomatis memberi jarak pada orang-orang yang tidak sepantasnya mendekat. Wanita terpilih bukanlah yang paling kuat secara fisik, bukan pula yang selalu tampak sempurna. Ia justru sering menjadi sosok yang diam, tenang, dan terlihat biasa saja di mata dunia. Namun siapapun yang pernah berada dekat dengannya tahu satu hal. Ia membawa energi yang tidak bisa dijelaskan. Ada aura yang membuat orang segan menyakitinya. Ada ketenangan yang membuat mereka berhati-hati mendekat. Ada cahaya yang tidak bisa dipalsukan. Dan meski ia sering berjalan sendirian, kesendiriannya bukan karena ia tidak layak ditemani, melainkan karena tidak semua orang layak berjalan bersamanya. Inilah kisah tentang wanita terpilih. Wanita yang jalannya sunyi, tapi takdirnya terang. Wanita yang sering sendiri, namun jiwanya selalu dijaga. Wanita terpilih bukanlah mereka yang paling sering dilihat, paling sering dipuji, atau paling gemerlap hidupnya. Justru seringkali, mereka adalah sosok yang berjalan pelan, tenang, seolah tidak mencolok, padahal di dalam dirinya tersembunyi cahaya yang tidak semua orang mampu dekati. Mereka membawa kedalaman yang hanya bisa dibaca oleh orang-orang yang jiwanya peka. Setiap langkahnya seakan menyimpan cerita, setiap diamnya membawa makna, setiap tatapannya memiliki kekuatan yang sulit dijelaskan. Namun ada satu hal yang paling menonjol dari diri mereka, kesunyian yang mereka pilih dan mereka kuasai. Wanita terpilih tidak menjauh karena sombong. Ia tidak menyendiri karena tidak punya teman. Ia tidak menutup diri karena merasa lebih tinggi. Justru kebalikannya. Ia memilih kesunyian karena jiwanya bekerja lebih halus, lebih sensitif, dan lebih dalam dari kebanyakan orang. Frekuensi dirinya terlalu tinggi untuk sekadar berbaur dengan keramaian yang penuh energi berisik, palsu, dan sementara. Di dalam sunyi, ia menemukan dirinya yang paling jujur. Di dalam sunyi, ia memperbaiki luka-luka yang tidak pernah ia tunjukkan. Di dalam sunyi, ia bercakap dengan hatinya, menatap pikirannya, dan membangun kembali kekuatan yang mungkin sempat runtuh. Kesunyiannya bukan kelemahan. Justru itu adalah wilayah suci tempat ia merawat jiwanya. Karena hanya di ruang itu ia mampu mendengar suara yang paling penting. Suara Tuhan, suara intuisi, dan suara hatinya sendiri. Banyak wanita takut berjalan sendirian karena merasa tidak cukup kuat menghadapi dunia tanpa suara-suara pendamping. Namun wanita terpilih berbeda. Ia tahu bahwa kesendirian bukan ruang yang menakutkan, melainkan ruang yang memerdekakan. Sunyi yang ia pilih bukan kekosongan. Itu adalah tempat ia membangun kembali dirinya menjadi lebih tangguh daripada sebelumnya. Saat dunia menganggap sunyi sebagai beban, wanita terpilih justru menjadikannya kekuatan, tameng, dan tempat bertumbuh. Maka jangan heran jika ia lebih nyaman dengan jalan-jalan yang sepi. Disitulah ia menemukan dirinya yang paling kuat. Disitulah ia menyatu dengan takdir yang sedang menuntunnya. Kesunyian baginya bukan hukuman. Itu adalah kehormatan yang tidak semua jiwa mampu tanggung. Wanita terpilih sering berjalan sendiri bukan karena ia tidak ingin ditemani, tetapi karena tidak semua orang layak berada dalam jangkauan energinya. Ia membawa kekuatan yang halus namun sangat murni, kekuatan yang tidak boleh disentuh oleh sembarang hati. Energi seorang wanita terpilih bukan sekadar aura. Itu adalah hasil dari luka yang ia sembuhkan, doa yang ia panjatkan, dan perjalanan batin yang ia jalani dalam senyap. Setiap ujian yang ia lewati membuat cahayanya semakin kuat, semakin bersih, semakin berharga.
Dan semakin berkualitas energi seseorang, semakin terbatas pula orang yang bisa bertahan di sekitarnya. Orang-orang yang datang dengan niat buruk, pikiran keruh, atau hati yang tidak tulus, biasanya akan tersingkir dengan sendirinya. Bukan karena wanita terpilih mengusir mereka, tetapi karena semesta melindunginya. Ada pintu-pintu yang menutup sendiri tanpa ia harus memaksa. Ada orang-orang yang pergi tanpa ia harus meminta. Ada hubungan yang putus tanpa ia harus menyalahkan. Dan semua itu terjadi karena alam tahu. Energinya terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Ia tidak cocok dengan keramaian palsu, obrolan kosong, atau hubungan yang hanya menguras tanpa memberi. Ia tidak lagi tertarik pada kenyamanan semu atau kedekatan yang hanya memberi luka baru. Energinya terlalu tinggi bagi orang yang masih terjebak dalam drama hidupnya sendiri. Terlalu terang bagi mereka yang hidupnya masih dipenuhi bayangan. Terlalu tulus bagi mereka yang tidak tahu cara menjaga hati. Dan karena itu, wanita terpilih sering tampak sendiri. Bukan karena ia tidak memiliki siapa-siapa, tetapi karena ia tidak sembarangan mengizinkan siapapun masuk ke dalam dunianya. Ia tahu bahwa tidak semua orang mampu memahami cara ia mencintai, cara ia memaafkan, atau cara ia memandang hidup. Tidak semua orang siap menghadapi kedalaman jiwanya. Tidak semua orang mampu menghargai ketulusan yang ia berikan. Maka ia memilih dengan hati-hati. Ia menjaga ruangnya. Ia menilai energi, bukan kata-kata. Ia memilih kehadiran, bukan janji. Ia mencari ketenangan, bukan keramaian. Karena bagi wanita terpilih, memiliki satu orang yang benar jauh lebih berarti daripada 1000 orang yang hanya membuatnya lupa siapa dirinya di balik kesendiriannya. Ada standar yang tidak bisa ditawar. Ada batas yang tidak boleh dilewati. Ada martabat yang tidak akan ia turunkan. Dan hal itu menjadikan dirinya berbeda. Bukan karena ia sulit didekati, tetapi karena jiwanya terlalu suci untuk sembarang hati. Wanita terpilih bukan terlahir kuat. Ia dibentuk, ditempa, diuji oleh kehidupan berkali-kali hingga ia menjadi sosok yang sekarang orang lihat sebagai kuat, tegar, atau berdiri sendiri. Namun apa yang orang tidak tahu adalah bahwa kekuatan itu lahir dari luka. Luka yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun kecuali kepada dirinya sendiri dan Tuhannya. Ia pernah mempercayai yang salah. Ia pernah memberi hatinya kepada orang yang tidak tahu cara menjaganya. Ia pernah mengorbankan terlalu banyak untuk orang yang bahkan tidak menoleh saat ia terluka. Namun setiap luka yang menghampiri bukan menghancurkannya, melainkan menyadarkannya. Luka-luka itu membuatnya menutup pintu-pintu yang dulunya terlalu mudah terbuka. Ia mulai belajar mengenali energi palsu yang dulu dengan mudah menyamarkan niatnya. Ia mulai memahami mana senyum yang tulus dan mana yang penuh manipulasi. Dan dari situlah selektivitasnya terbentuk. Wanita terpilih tidak langsung percaya lagi. Bukan karena hatinya keras, justru karena hatinya terlalu lembut untuk disakiti lagi. Ia menjaga dirinya bukan karena trauma, tetapi karena ia akhirnya mengerti nilai dirinya. Ia tidak lagi membiarkan orang masuk hanya karena kesepian. Ia tidak lagi mempertahankan hubungan hanya karena takut kehilangan. Ia tidak lagi mengabaikan tanda-tanda kecil demi mempertahankan cinta yang sebenarnya tidak pernah berpihak padanya. Lukanya mengajarinya untuk berhenti memberi ruang kepada orang yang tidak pantas. Mengajarinya untuk tidak memohon cinta dari orang yang tidak tahu caranya mencintai. Mengajarinya bahwa menjadi sendirian jauh lebih damai daripada ditemani seseorang yang membuatnya merasa kosong. Ada masa di mana ia memaksa dirinya kuat demi orang lain. Kini ia kuat demi dirinya sendiri. Ada masa di mana ia menahan tangis agar tidak terlihat lemah. Kini ia memahami bahwa menangis pun adalah bagian dari kekuatan.
Luka-lukanya telah membuatnya lebih berhati-hati, lebih bijak, lebih tajam membaca manusia. Ia bukan tertutup, ia hanya lebih selektif, karena ia tahu bukan semua orang datang untuk mencintai. Sebagian datang untuk mengambil tanpa membalas. Kini ia memilih dengan penuh kesadaran. Pilih orang yang membuat damai, bukan drama. Pilih hubungan yang membuatnya berkembang, bukan tenggelam. Pilih cinta yang mengangkatnya, bukan melemahkannya. Wanita terpilih memahami satu hal yang tidak semua wanita berani akui. Kadang, berjalan sendirian jauh lebih aman daripada berjalan dengan seseorang yang salah. Dan itulah alasan mengapa ia tampak menjaga jarak. Bukan karena ia dingin, tetapi karena ia akhirnya mencintai dirinya terlalu dalam untuk membiarkan siapapun merusakkannya lagi. Wanita terpilih sering berjalan sendirian bukan hanya karena pilihannya sendiri, tetapi karena takdir dan semesta menjaganya dengan cara yang tidak semua orang pahami. Ada sesuatu dalam hidupnya yang terasa berbeda. Ada momen-momen ketika ia tidak mengerti mengapa ia dijauhkan dari seseorang, mengapa sesuatu gagal, atau mengapa sebuah hubungan tidak pernah menjadi kenyataan meski ia sudah berdoa sekuat tenaga. Namun semakin ia bertumbuh, semakin ia menyadari bahwa semua itu bukan penolakan. Itu adalah perlindungan. Semesta, Tuhan, takdir, apapun namanya, mempunyai cara unik untuk mengarahkan langkah seorang wanita yang jiwanya dipilih untuk sesuatu yang lebih besar. Ia dijauhkan dari tempat-tempat yang tidak cocok dengannya, dilepaskan dari orang-orang yang akan menghambatnya, ditutupkan dari jalan yang tidak sesuai dengan rencana besar atas hidupnya. Seringkali ia merasa bingung, merasa sendiri, bahkan merasa kalah. Namun tanpa ia sadari, setiap penolakan adalah bentuk penyelamatan. Setiap jarak adalah bentuk penjagaan. Setiap kehilangan adalah cara halus semesta mengatakan, "Bukan di sini takdirmu. Aku menyiapkan yang lebih." Wanita terpilih punya insting yang tajam. Namun di balik insting itu ada perlindungan yang selalu bekerja untuknya. Kadang ia bertanya kenapa orang tertentu tiba-tiba menjauh. Mengapa pertemanan yang dulu hangat tiba-tiba dingin? Mengapa seseorang yang ia pikir akan tinggal justru pergi tanpa alasan? Jawabannya sederhana. Karena jiwanya dijaga dari sesuatu yang tidak ia lihat, tetapi Tuhan lihat. Ada energi-energi yang tidak boleh bersentuhan dengannya. Ada niat-niat buruk yang disingkirkan sebelum menyakitinya. Ada jalan-jalan yang ditutup sebelum ia tersesat terlalu jauh. Dan perlindungan itu tidak hanya muncul dari luar, tetapi juga dari dalam dirinya sendiri. Ada perasaan tidak nyaman, tidak cocok, tidak tenang yang muncul tiba-tiba. Itulah kompas jiwanya. Itulah sistem peringatan yang diberikan kepadanya. Wanita terpilih mungkin berjalan sendirian, tapi ia tidak pernah berjalan tanpa bimbingan. Ia dituntun oleh tanda-tanda kecil. Sebuah firasat, sebuah kata, sebuah mimpi, bahkan sebuah kegagalan. Semua itu membentuk jalur yang hanya bisa ia pahami ketika ia menoleh ke belakang. Dan ketika ia akhirnya sampai di titik tertentu, ia akan menyadari. Jika ia tidak dilindungi, jika ia tidak dijauhkan, ia mungkin tidak akan menjadi sosok yang sekuat sekarang. Langkahnya dijaga karena takdirnya besar. Jiwanya dijaga karena misinya penting. Hatinya dijaga karena cintanya bukan cinta biasa. Kesendiriannya bukanlah kesepian. Itu adalah masa pembentukan sebelum ia ditempatkan di posisi yang telah ditetapkan untuknya sejak awal. Wanita terpilih tidak pernah sekadar melalui hidup. Ia dipandu menuju hidup yang seharusnya ia jalani. Wanita terpilih sering tampak berjalan sendirian. Di jalan sepi, dalam doanya, dalam perjuangannya, dan dalam hari-hari di mana ia hanya ditemani oleh dirinya sendiri.
Namun apa yang tidak banyak orang pahami adalah bahwa ia tidak pernah benar-benar sendirian. Ada sesuatu yang selalu menyertainya. Entah ia sadari atau tidak. Ada kekuatan halus yang memeluknya ketika malam terasa panjang. Ada bisikan lembut yang menyemangatinya ketika hatinya rapuh. Ada cahaya kecil di dalam dirinya yang tidak pernah padam meski dunia mencoba memadamkannya berkali-kali. Wanita terpilih selalu dijaga, selalu ditemani, selalu diarahkan. Dalam doa-doanya, ada kehadiran yang tidak terlihat. Dalam langkahnya, ada perlindungan yang tidak bersuara. Dalam kesendiriannya, ada makna yang jauh lebih besar dari sekadar tak ada teman. Ia berjalan sendiri karena sedang dibentuk menjadi seseorang yang kuat tanpa bergantung pada siapapun. Ia diajarkan untuk berdiri tegak tanpa harus disangga oleh manusia. Ia ditempa agar ketika saatnya tiba, ia mampu menerima takdir dan peran yang lebih besar daripada yang ia bayangkan. Dan ketika ia bertanya dalam hatinya, "Kenapa aku sendiri?" Jawaban itu selalu sama, karena ia sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang tidak semua orang mampu jalani. Suatu saat nanti, wanita terpilih akan melihat bahwa semua kesendiriannya memiliki tujuan. Setiap malam hening, setiap air mata, setiap perjalanan tanpa pendamping, semuanya membawanya pada versi dirinya yang lebih bijak, lebih dewasa, dan lebih bercahaya. Akan ada masa ketika ia bertemu orang yang sefrekuensi dengannya. Entah sahabat yang setia, pasangan yang sejalan, atau komunitas yang memahaminya. Ia tidak akan selamanya berjalan sendiri, karena jiwanya yang besar pada akhirnya akan dipertemukan dengan jiwa-jiwa yang mampu menghargai kedalamannya. Namun sebelum itu terjadi, kesendiriannya adalah ruang aman bagi dirinya untuk tumbuh menjadi wanita yang Tuhan kehendaki. Dan ketika ia telah melalui semua itu, ia akan menyadari satu hal yang membuatnya merinding. Kesendiriannya adalah proses. Takdirnya adalah cahaya. Dan dirinya adalah pilihan. Ia bukan wanita biasa. Ia adalah wanita terpilih. Dituntun, dijaga, dan tidak pernah benar-benar dibiarkan berjalan sendirian. Pada akhirnya, perjalanan seorang wanita terpilih bukan tentang seberapa jauh ia melangkah sendirian, tetapi tentang seberapa dalam ia mengenal dirinya melalui kesunyian itu. Kesendirian bukan lagi menjadi sesuatu yang menakutkan, melainkan ruang suci tempat ia menemukan arah. Tempat ia berdamai dengan masa lalu. Tempat ia menguatkan hati untuk masa depan yang ia tahu sudah disiapkan untuknya. Wanita terpilih tidak diukur dari seberapa banyak orang yang mendampinginya, tetapi dari seberapa teguh ia tetap berdiri meski tidak ada satupun tangan yang ia genggam. Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari orang lain, melainkan dari kedamaian jiwanya sendiri. Dan itulah yang membuatnya berbeda. Ia tidak meminta untuk dipilih oleh dunia, namun ia dipilih oleh takdir. Dipilih untuk menjadi cahaya. Dipilih untuk menjadi kuat. Dipilih untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Hari-hari sunyi yang pernah membuatnya merasa sendirian, kini menjadi bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Perlahan, ia memahami bahwa setiap langkah, setiap luka, setiap perpisahan, semuanya adalah bagian dari proses untuk menuntunnya menuju tempat yang lebih tinggi. Wanita terpilih pada akhirnya menyadari bahwa kesendiriannya adalah perjalanan, tapi cahayanya adalah tujuan. Dan selama ia berjalan dengan hati yang tetap baik, tetap lembut, tetap penuh iman, semesta akan selalu menuntunnya kembali ke cahaya yang tidak pernah padam. Ia bukan wanita biasa. Ia adalah wanita terpilih. Dan dunia akan melihatnya bersinar pada waktunya. Terima kasih sudah menonton channel Jejak Terpilih.
Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.